Produk impor itu saya lihat itu hanya bagus di tampilannya aja, akan tetapi di kualitas itu kalau kulit itu masih bagusan di milik kita, milik Indonesia seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inoto, bidang usaha kerajinan tas, terdiri dari tas fashion, tas pria, souvenir, tas-tas diklat maupun pelatihan. Itu tahun 2005 itu sudah mulai bergelut dengan kerajinan tas. Akan tetapi pada waktu itu saya nggak punya modal atau keberanian mencari modal yang lebih besar atau perbankan. Akhirnya di tahun 2007 saya mencoba mencari modal ke luar negeri, Korea. Setelah pulang dari sana 2013 saya mulai kembali, 2013 akhir, dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Kalau sekarang ada 15 orang, itu kan sistem kerjanya tim, pada 7 mesin yang berjalan dan satu mesin itu 2 orang, berarti 14 orang ditambah 1 tenaga dalam. Sebelum saya merambah usaha ini kan bekerja juga di Jakarta sebagai karyawan di sebuah home industry kerajinan tas, dan waktu itu saya ngikut sama orang. Nah, pikir saya orang tak nggak bisa bikin tas tapi mereka bisa menjual. Loh, kenapa saya nggak bisa? Saya bisa bikin, kenapa nggak jual sendiri? Seperti itu. Saya pernah ke Korea tahun 2013 sampai 2008 sampai 2013, selama 5 tahun di sana. Waktu itu memang sudah maksudnya dari sana memang sudah planning nanti setelah pulang dari sana saya harus bekerja, saya harus buka usaha. Jadi nggak nanti pulang dari sana uang habis saya berangkat lagi, nggak, karena saya bukan tipikal orang yang suka merantau. Jadi setelah pulang dari sana waktu itu nggak mau nunggu waktu lama. Selang 2 minggu saya mencoba untuk gimana caranya. Padahal waktu itu belum tahu ini saya bikin tas mau dijual kemana. Tapi modal nekat aja seperti itu. Sekitar tahun 2004 sampai 2006 sudah kerja di konveksi di Jakarta. Kadang kalau lagi pengen kerja ya berangkat ke Jakarta. Jadi nggak selalu kerja di situ terus gitu loh maksudnya. Pada waktu saya ke Korea itu memang kebanyakan orang bilang, oh ini cari modal di Korea. Tapi buat saya ya nggak sepenuhnya sih, karena nomor 1 adalah wawasan. Yang saya dapat dari Korea itu bukan hanya modal secara materi saja, kan, tetapi secara wawasan kita jadi tahu berinteraksi dengan dunia luar, dengan banyak orang seperti ini. Jadi bukan hanya, ya memang yang namanya orang usaha pasti tidak lepas dari modal, akan tetapi di saat kita sudah mempunyai pasar, di saat kita sudah mempunyai jaringan, modal itu pasti akan mengikuti. Dan hasil modal saya dari Korea hanya untuk tas saja ya enggak. Karena waktu itu saya juga sempat bikin rumah. Malah bisa dikatakan modal dari Korea itu hanya berapa persennya saja yang masuk untuk modal usaha. Iya. Kita nggak punya jiwa yang besar, maksudnya kita udah mundur duluan, karena pada waktu itu sering sekali yang namanya dibohongi sama orang. Baru jalan, kita baru buka sudah dibohongi sama orang, dan produksi barang sudah diantar ternyata nggak dibayar, itu sudah sering sekali. Tapi ya memang karena niat saya juga udah niat usaha, ya apapun yang terjadi malah kita bisa belajar dari kegagalan itu, seperti itu. Dari mulai buka tahun 2013 itu kita mulai membuka pasar itu di Jakarta, Medan, Cibubur, itu ya bisa dikatakan seluruh Indonesia lah. Sebelum pandemi itu kan pasar offline sangat menjanjikan ya, karena kita tidak dibatasi dengan berinteraksi dengan orang, jadi agak maksudnya bisa dikatakan bagus pasarnya. Tapi setelah pandemi ini kan kita lebih ke online. Offline itu paling berapa persen kita penjualan setiap harinya, tapi kalau online kita bisa dikatakan bagus seperti itu.
Ya sekarang pun sebenarnya sudah ada saingan dari barang-barang impor yang masuk dengan jenis model dan bahan yang bagus, tampilannya dengan harga yang murah, itu sudah menjadi saingan buat saya sebenarnya. Tapi bukan berarti itu menjadi halangan buat saya. Saya tetap berinovasi bagaimana caranya supaya bisa bersaing dengan produk-produk impor. Produk impor itu saya lihat itu hanya bagus di tampilannya aja, akan tetapi di kualitas itu, kalau kulit itu masih bagusan di milik kita, milik Indonesia seperti itu. Banyakan suka atau dukanya, saya rasa banyakan dukanya, tapi dari situlah kita belajar. Pada waktu pertama saya buka tahun 2013, saya berangkat ke Jakarta, bawa modal, saya beli bahan, beli mesin, ada tukang, tapi nggak tahu ini saya mau bikin tas mau dijual di mana, itu saya belum tahu. Pada waktu itu ada teman yang menawarkan, kan tetapi nggak ada penjelasan untuk pembayaran, ya ada pernah. Ke Jakarta musim banjir, harus bawa-bawa barang di tengah-tengah banjir, itu sudah biasa. Ke Jakarta itu hampir 2 minggu sekali saya, Mas. Tapi bisa dikatakan kalau dikalkulasi itu saya nggak pernah untung waktu itu. Waktu awal-awalnya buka usaha itu hanya menang wah saja. Wah, itu kirimnya ke Jakarta, kirimnya ke Medan. Kalau dihitung secara kalkulasi, secara materi itu nggak untung sebenarnya. Gitu. Tapi dari situlah saya belajar, oh ini asiknya itu seperti ini. Gitu. Nah, pada waktu itu kan, waktu awal-awal pandemi itu kan tas nggak ada produksi, ya karena di penjualan itu offline itu mati, sama sekali nggak ada penjualan. Akhirnya kan saya pikir, putar otak, gimana nih caranya biar karyawan tetap bekerja, saya tetap ada penghasilan. Saya ditawarin bikin APD dengan model dan desain seperti ini, bagaimana bisa? Ya, saya jawab bisa aja. Padahal waktu itu saya nggak tahu ini desainnya seperti apa. Tapi saya, ya karena saking kepepetnya, saya melihat karyawan juga kasihan, gimana nih nanti kalau nggak ada kerjaan. Ya coba saya bikin APD, dan alhamdulillah pada waktu itu APD dan masker menjadi solusi di saat pandemi, dan solusi di saat kerajinan tas saya itu berhenti waktu itu. Jadi begini, kalau kita bicara sukses ya, kebanyakan orang kan sukses itu bisa dilihat dari materi, seberapa banyak kita punya materi. Kadang dilihat, oh dia itu sukses. Kalau buat saya, versi saya pribadi, sukses itu di saat kita bisa memberikan manfaat buat orang lain. Di saat kita sudah mulai usaha dan usaha kita pengen maju, itu tentu kuncinya satu adalah kejujuran dan kepercayaan. Di saat kita punya jaringan, punya pasar, partner bisnis kita sudah percaya sama kita, itu mereka akan selalu percaya dengan kita dan tidak merasa ragu. Contoh kecilnya saja, saya dengan orang Medan, hampir dari awal saya usaha, saya belum pernah bertatap muka dengan dia. Tetapi karena kita punya modal dengan kepercayaan, saya barang kirim dulu ke sana tanpa saya percaya ini mau dibayar atau enggak. Tapi di hati saya, kalau memang niat kita baik, ya alhamdulillah sampai sekarang secara pembayaran juga nggak pernah itu. Ya kuncinya adalah jujur dan menjaga kepercayaan. Selagi kita percaya dengan partner kita, ya kita jaga dengan sebaik-baiknya. Yang namanya orang bisnis itu kan tidak selalu kita jualan itu harus untung. Kadang kita bisa belajar dari rugi itu. Oh, gimana caranya meminimalisir biar jualan kedepannya itu tidak rugi. Kadang-kadang sebagian orang kan mikir kalau wah ini mau usaha tapi takut nanti dijual rugi. Tapi buat saya enggak. Yang namanya rezeki itu udah diatur lah pasti. Di saat kita jualan tapi rugi, ya di situ kita belajar bagaimana caranya untuk kedepannya kita nggak rugi. Apabila Anda tertarik dengan produk saya, terdiri dari produk tas fashion, tas pria, maupun tas pelatihan, workshop, ataupun lembaga-lembaga ataupun instansi, bisa menghubungi saya secara langsung di nomor 089 98 71471 atau ke email kami, yaitu di antoputra80@yahoo.com. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menjadi motivasi untuk memulai usaha. Dan jangan lupa subscribe Jadi Tahu.